generasi muda saat ini justru cenderung kebanyakan negatif dan memprihatinkan. Menurut data UNICEF menunjukkan bahwa kekerasan remaja di Indonesia mencapai 50%. Bukan hanya itu, dilansir dari data Kesehatan Republik Indonesia, terdapat 3,8% pelajar dan mahasiswa yang menyalahgunakan narkotika dan obat-obatan terlarang. Selain itu, kenakalan remaja saat ini sudah cenderung merambah ke segi-segi kriminal yang secara yuridis telah menyalahi ketentuan hukum pidana dan norma-norma seperti maraknya pembegalan motor dan perampokan, narkoba dan minum-minuman keras, tawuran antar pelajar dan mahasiswa, bahkan menonton film tak senonoh. kenyataan inilah yang menggambarkan bagaimana buruknya karakter generasi muda saat ini. Lantas hadirin, bagaimanakah solusi dari permasalahan tersebut? Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan isi syarahan dengan judul Membangun karakter generasi Qur'ani dengan landasan Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 9 yang akan dibacakan oleh qori'ah kami dan diterjemahkan oleh sari tilawah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan manusia untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah, baik fisik, mental, dan intelektual. Karena ini bisa menyebabkan kemunduran apabila generasi muda saat ini mempunyai kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang bencana merosotnya moral yang disebabkan
perubahan tersebut, yaitu menanamkan pendidikan moral dan mengembangkan karakter yang baik, meningkatkan keamanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, serta kasih sayang dari keluarga, terkhusus dari kedua orang tua. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghayani, seorang pujangga Mesir, mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah harta dan fisik, lemah ilmu, lemah akhlak, bahkan yang sangat ditakutkan adalah lemah hatinya. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi muda saat ini, maka bisa dipastikan mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. sebagai contoh bagi remaja dan pemuda saat ini. Hal ini terdapat pada Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Isi beritanya adalah kisah seorang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi para pemuda yang beriman dan teguh pendirian, Kuat mempertahankan ilmu, gagah dan pandai mempertahankan akidah, serta pintar membela keyakinan. mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Oleh sebab itu, hadirin, kita sebagai generasi penerus bangsa dan agama, mari kita sing-singkan tangan, Langkahkan kaki ke depan, belajar dan belajar. jika sikap ini yang kita aplikasikan bagi para remaja saat ini, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Sebagaimana di dalam puisi yang akan kami sampaikan berikut ini. Indonesia, Langkah tegak ini nyata, penuh semangat dengan jiwa yang menggelora, pantang menyerah demi menaklukkan dunia, menjawab persoalan semesta yang terus meronta. Kita pemuda masa kini, kita pemuda yang penuh dengan mimpi, bukan hanya berdiam diri saat negeri ini mulai terberai. Kita pemuda masa kini, penerus para pahlawan negeri ini. Kita sang pejuang mimpi demi harapan yang dinanti. menutup mata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara. Maka pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi serta rasa tanggung jawab penuh terhadap satu nusa, Satu bangsa, satu tanah air kita. United we stand, fall we fall. Unity the fit yang mau firman
Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Siang hari